Halo pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi di acara Seruput Kopi, forum ngobrol-ngobrol tentang persoalan yang serius secara santai dengan tokoh-tokoh yang kompeten dalam bidangnya. Kali ini acara Seruput Kopi ini istimewa nih, guys, karena kita berada di kampus Universitas Islam Internasional Indonesia atau disingkat UIII yang berlokasi di Cimanggis. Kampus ini kampus baru yang baru setahun ini membuka mahasiswa S2 dan nanti tahun depan S3. Dan ini kampus yang didukung oleh negara ya, kampus negeri. Dan Pak Jokowi beberapa bulan lagi akan meresmikan kampus ini. Dan kehormatan lain, saya kali ini ditemani untuk acara Seruput Kopi ini, kita berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Rektor UIII. Selamat siang. Selamat siang, Mas Komar. Ya, dan ini betul-betul sebuah momen yang penghargaan lah, buat kehormatan buat Cokro TV, Mas Komar. Kita bisa diundang datang ke kampus dan juga kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, tema kali ini kita tentang Islam ya, karena memang suasananya juga masih Ramadan. Saya ingin secara khusus membicarakan tentang buku yang baru terbit, baru diterbitkan oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Judulnya Imajinasi Islam. Ini kalau tidak salah buku untuk ulang tahun yang ke-68 ya Mas ya? Iya. Ya, jadi Imajinasi Islam, sebuah rekonstruksi Islam masa depan, terbitan Alfabet. Ya kita tentu saja tidak secara spesifik bahas buku ini, tapi saya ingin kita mendengarkan pencerahan dari Mas Komar tentang pandangan Mas Komar tentang Islam dan bagaimana yang dia maksud dengan imajinasi Islam. Mas Komar, kan kalau dalam perbincangan kita ya di luar taping inilah ya, itu kan Mas Komar sering bercerita tentang bahwa Islam itu di satu sisi lahir dalam sebuah konteks yang lokal, dan ini juga ada di buku ini ya, tetapi misinya universal, gitu ya. Tetapi Islam yang untuk sekian abad berada dalam sebuah puncak kejayaan tapi kok kemudian mengalami kemunduran dari berbagai aspek. Dan ini yang kemudian membuat Prof. Komar resah atau galau gitu, sehingga mengkonsepkan atau merumuskan apa yang disebut sebagai imajinasi Islam. Imajinasi Islam untuk konteks saat ini dalam masyarakat Indonesia abad 21. Ini gimana Mas Komar bisa menjelaskan? Terima kasih kunjungannya kampus Triple IU ya. Terima kasih. Saya membaca sejarah Islam satu yang terkesan deh, bahwa Nabi Muhammad itu mengajak umatnya, masyarakatnya yang waktu itu terkurung oleh tembok bangunan fanatisme kelompok etnis yang sangat ketat dan kuat sekali, kemudian diajak hijrah dari kesempitan kepada keluasan. Dihubungkan dengan narasi cerita-cerita masa lalu para nabi-nabi gitu. Jadi dulu kan tidak punya imajinasi masyarakat waktu itu. Dan imajinasi kan suku aja, bukan Arab. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Mengapa? Jadi pikirannya dibuka. Itu satu. Kedua, jargon, terminologi konseptual yang kenal Al-Quran itu baru sama sekali. Misalnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau itu hai Muhammad diutus untuk berbagi cinta kasih untuk manusia sejagat. Bayangkan, orang yang tadinya dikurung oleh ikatan sempit eksklusif saling berperang satu sama lain, diajak untuk melihat kemanusiaan global. Yang ketiga, terjadi satu tribalisasi. Misalnya lafat la ri'alabiyin wa la jamin ila bitaqwa, bahwa keunggulan itu atas dasar prestasi kebaikanmu, bukan karena kamu kelompoknya siapa, tapi karena prestasi karaktermu, akhlakmu, achievementnya, individual achievement. Ya. Yang tadinya asobiah ya, kesukuan gitu. Ya. Terus ketika misalnya hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ditarik ke atas. Kategorinya apa? Ini Ansor Muhajirin. Jadi dihilangkan tribe tadi. Tapi pada satu tataran kesadaran values.
Nah ini bagi saya, ini kan membentuk satu pandangan yang inklusif, yang universal, dan saya bisa memahami mengapa setelah Rasulullah itu Islam berkembang dengan penuh percaya diri. Karena dari awal Islam memang ngajak kita itu untuk melihat kemanusiaan secara global, universal. Jadi memang dia lahir dalam sebuah konteks lokal tertentu, tetapi ajarannya itu sebenarnya inklusif dan universal gitu Mas ya? Didorong untuk menghargai peradaban-peradaban yang di luar. Makanya ketika misalnya dimulai sejak dari Makkah ke Madinah, udah berubah lagi kan, ajarannya berkembang. Bukan berubah, terjadi pengkayaan. Nanti ketika umat Islam pusatnya pindah ke Irak, berkembang lagi. Ketemu warisan-warisan Yunani, ada Romawi, ada India, kemudian ke Irak, kemudian ke Damas, ke Spanyol. Kalau sampai sekarang kemudian ke Indonesia, ke Turki. Jadi Islam itu berkembang ketika dia berjumpa dengan peradaban luar, dan perjumpaan itu disertai sikap apresiatif dan percaya diri. Maka peradaban berkembang. Jadi kata kuncinya di sini perjumpaan dengan budaya luar ya. Jadi tidak eksklusif gitu Mas ya. Jadi kalau misalnya kita lihat awal-awal abad sejarah Islam ya, yang juga sampai masa kejayaan kan memang sangat percaya diri gitu ya, untuk berdialog atau juga menyerap budaya-budaya luar ya, budaya Yunani, budaya ya ajam lah ya, budaya non Arab gitu. Nah itu kenapa bisa sepercaya diri itu Mas? Maksud saya apakah ada ajaran dalam Islam pilar-pilarnya yang membuat begitu pede saat itu ya, sehingga mereka bisa tidak eksklusif, Tidak hanya saat itu, sampai sekarang pun kalau kita bicara kembali pada ajaran dasar Islam, itu memberikan kepercayaan dan ajaran yang luar biasa, unggul sekali. Misalnya tentang egalitarianisme, menghargai kebebasan berpikir, kemudian pencarian Tuhan disertai argumentasi yang begitu cerdas. Waktu itu teologi berkembang, filsafat berkembang. Jadi beragama dengan cerdas, dengan percaya diri, disertai dengan karakter yang mulia. Jadi beragama itu penuh percaya diri, tidak merasa terancam oleh yang lain. Bahkan ketika Islam berkembang ke tempat lain, disebut Al-Fathu kan. Al-Fathu itu bukan penindasan, tapi pembebasan dari keterlebagangan, ditarik ke atas. Sehingga Islam ketika berkembang, itu memberikan level peradaban lebih tinggi. Waktu itu begitu. Dan suasana semacam itu kan bisa bertahan cukup lama Mas ya, berabad-abad ya, sampai kemudian sekarang orang menyebutnya sebagai puncak kejayaan Islam dan seterusnya. Tapi kan sekarang yang terjadi, sebagaimana ditulis juga oleh Mas Komar ya di dalam buku Imajinasi Islam ini, bahwa sekarang yang terjadi adalah keterpurukan lah, kalau bukan kemunduran gitu ya. Pertama, ternyata umat Islam tidak bisa mengatasi problem kemanusiaannya sendiri, gitu kan. Belum lagi yang tadinya inklusif, terbuka, pede, menjadi eksklusif, tersekat-sekat dalam berbagai faksi, dalam berbagai ikatan-ikatan primordial sempit dan mazhab dan seterusnya gitu. Terus kemudian juga tatanan politiknya itu juga kan tidak lagi terbuka, tetapi otoriter dan seterusnya. Itu kira-kira apa yang menyebabkan itu Mas? Kalau Anda lihat. Ajaran normatif Islam itu tetap. Bahkan dari segi jumlah umatnya, Islam itu agama paling ekspansif, cepat sekali berkembang. Hanya kemudian ada dua kelemahan. Satu, tokoh-tokohnya, kedua, institusi Islam belum mampu menerjemahkan keunggulan Islam dengan mengikuti kaidah-kaidah hukum sejarah, hukum sosial, hukum alam. Ada satu wisdom gini, sekali ajaran itu lahir di muka bumi, dia tidak akan mati, tapi dia akan cari pengasuh yang lebih smart, lebih pandai. Dulu Yunani itu hampir mati, tapi pengasuh Islam dikembangkan lagi, berkembang di Barat. Nah, ketika masa kejayaan Islam itu ditandai dengan kemajuan sains. Orang Islam tidak menjadi pengasuh yang hebat, diasuh oleh Eropa dan berkembang. Kemudian Islam punya ide demokrasi, punya ide yang lain. Ketika umat Islam tidak bisa, maka benih ini kemudian akan berkembang di tanah, lahan, budaya yang lain. Jadi ini menyangkut, hemat saya, adalah kaidah-kaidah hukum sosial. Umat Islam sekarang ini lemah mempelajari misalnya
bagaimana membangun ekonomi, bangun negara modern, membangun sistem pendidikan yang modern. Ini yang mundur. Salah satunya mungkin dulu itu umat Islam kan tidak punya pesaing. Kemudian mereka sibuk terlibat politik. Kemudian para ulama-ulamanya itu juga berada di bawah dominasi kungkan para penguasa. Sehingga umat Islam tidak punya institusi modern sebagai pusat pemikiran, gerakan, sebagai pusat pencerahan. Tapi hampir mungkin mayoritas itu berada di bawah kekuasaan penguasa. Jadi tidak memberikan ruang inovasi, kebebasan gitu ya. Maksudnya institusi yang ada itu tidak, padahal itu prasyarat bagi produktivitas knowledge ya. Jadi harus ada freedom untuk berpikir, produksi pemikiran. Tapi sekarang ini kan rasanya mana institusi Islam yang memang produktif melakukan riset kajian keislaman. Justru kajian-kajian keislaman sekarang diambil alih oleh beberapa institusi di dunia Barat. Kalau misalnya ada riset tentang apakah Al-Quran itu orisinal dari lisan Muhammad, itu yang membela sekarang Mas Bagian itu sejarawan Barat itu. Dan itu berada dalam sebuah dalam sebuah perdebatan akademis. Iya, gitu akademik. Nah itu Mas, saya tadi tertarik dengan pernyataan Anda yang bilang bahwa Islam sebagai sebuah kekuatan atau sebagai energi itu dia tergantung nempelnya. Kalau nempelnya itu di sebuah kultur atau peradaban yang filsafatnya tinggi dan dia menjadi sangat filosofis. Ketika masuk dalam sebuah kultur yang damai, dia menjadi berwarna damai. Itu apa kaitannya dengan percaya diri itu, Mas? Jadi Islam itu multidimensi, berlapis-lapis, sangat fleksibel. Siapapun bisa mengakses pada ajaran Islam dan Al-Quran. Nah, saya punya pengalaman bersama teman-teman di UIN Ciputat Jakarta mengirim beberapa kiai-kiai ke Jepang. Di sana 2 minggu. Ketika pulang dari sana, ini sepakat mutawatir. Apa kata mereka? Kami malu ke Jepang. Ternyata mereka lebih Islami dibanding kami. Apa maksudnya? Kami mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu ciri dari orang beriman. Di sana bersih sekali. Kemudian budaya antri, jujur, ramah, itu di sana saya temukan. Gitu. Artinya apa? Jadi ketika Islam bertemu dengan satu peradaban, di mana peradaban yang dimasuki itu sudah maju, maka kemudian Islam menjadi pendamping, artikulasinya juga tentang kemajuan. Tapi ketika Islam masuk Afghanistan secara politik tertindas dari Rusia dan Amerika, maka kemudian Islam ke sana artikulasinya juga kekerasan peperangan. Ketika Islam masuk di Amerika yang udah educated, maka Islam dia harus meresponi tentang human right, demokrasi, keilmuan. Ketika Islam ketemu Yunani, maka diskusinya filsafat. Bagaimana filosof Muslim itu berdiskusi, dia menjadi pairing, bahkan berusaha mengalahkan filsafat Yunani. Jadi ini sangat dipengaruhi. Ketika masuk Indonesia yang sangat spiritual. Sofistik. Oleh karena itu kalau kita bicara Islam, sebagaimana misalnya mukjizat para nabi, itu kan dia akan meresponi bagaimana budaya yang unggul waktu itu. Ketika budaya Arab itu mengagungkan sastra, maka Al-Quran juga akan menyertai, mendampingi dan mengalahkan. Ketika Musa menghadapi orang yang suka main sihir. Artinya apa? Perkembangan Islam akan dipengaruhi ketika dia masuk gimana level peradabannya itu. Nah itu Mas, berarti kan kalau begitu kan harusnya kita melihat keragaman ekspresi wajah Islam di berbagai kultur dan berbagai abad ya, yang perkembangan yang di berbagai tempat itu sebagai bentuk dari pengkayaan dimensi keislaman gitu kan. Nah tetapi kan belakangan kan ada gerakan yang menolak itu sebagai tidak Islami. Karena kan mereka dengan slogan kemurnian Islam gitu. Jadi seakan-akan yang tadi itu yang Mas Komar sebut sebagai adaptasi kreatif lah gitu Islam terhadap budaya-budaya atau terhadap peradaban-peradaban yang berbeda-beda tadi dianggap menyimpang atau tidak murni lagi gitu. Jadi ini gerakan Islam murni ini
Ini apa ini tanda dari eksklusivitas atau bagaimana, Mas? Ada dua kemungkinannya ya. Satu, itu sungguhnya bukan mainstream, tapi mereka gencar aktif menggunakan media massa saja, kelihatannya pengaruhnya besar, tapi kan kelompok kecil. Banyak orang-orang yang sungguhnya concern pada dimensi peradaban, keilmuan, moral dan sebagainya. Di kalangan Islam ya? Iya, banyak sekali. Nah, yang kedua, terjadinya satu proses sakralisasi yang mestinya profan. Misalnya ada kecenderungan identifikasi apapun yang bernuansa Arab itu pasti Islam, padahal kan tidak. Gitu kan. Jadi misalnya kalau Anda bicara toleransi, Anda akan dianggap ini Barat. Tapi coba Anda gunakan kata tasamuh, nanti kan diterima. Ada artinya sama. Artinya sama, gitu kan. Ketika Anda gunakan musyawarah, Anda wah ini Islam. Pas ngomong demokrasi, wah ini Barat. Gitu. Karena kita kadang-kadang debat pada istilah-istilah, tapi tidak pada substansi. Gitu. Jadi keragaman wajah Islam itu sebenarnya ya itu Islam ya, itu semua Islam gitu Mas ya. Sunni itu ya, kalau kita bicara umat Islam, maka wajahnya kaya sekali. Kita kan membuat satu konseptualisasi abstrak, umat Islam itu satu, enggak satu. Dan kalau kita pinjam Ibnu Arabi misalnya, pada akhirnya jalan menuju Allah itu berada pada pintu masing-masing hati manusia. Karena yang paling sadar keimanan seorang itu kan di qalbu tiap orang kan. Dan kita kan tidak tahu. Al-imanu tasdiqun bil qalbi. Dan kita kan nggak tahu hati seseorang. Kebenaran terhadap adanya Tuhan dalam hati. Dan kita kan nggak tahu hati orang. Tapi sekarang ini kalau kita bicara Islam, itu cenderung kemudian lebih dilekatkan pada identitas dan identifikasi kelompok-kelompok. Kelompok apa? Kelompok ekonomi, kelompok etnis, kelompok politik gitu. Padahal apakah iya mereka itu otomatis membawa substansi keislaman? Kan belum tentu. Nah itu saya jadi teringat tulisan Mas Komar yang waktu itu sangat ramai dibicarakan ya di Kompas ya, tentang keislaman Indonesia atau apa gitu ya, tentang bagaimana ternyata dalam survei-survei yang saat itu tentang indeks keislaman gitu, ternyata negara-negara yang disebut Muslim itu justru malah rankingnya paling rendah. Gini, how Islamic countries are Islamic. Seberapa Islamik secara substantif negara-negara yang dikatakan negara Muslim. Kemudian dibuat kriteria ada 6. Ini oleh Washington University, ada profesor orang Muslim. 1, ini tidak vertikal ya, tapi horizontal ya. Dikumpulkan semua ajaran Al-Quran hadis. 1, bagaimana menghargai minoritas, bagaimana menghargai tetangga, bagaimana menghadapi keragaman, bagaimana membangun institusi yang adil, bla 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 bla. Terus ketika ayat-ayat hadis dikumpulkan, kemudian seluruh negara di dunia itu diskor dengan itu, ternyata negara-negara yang mendekati nilai-nilai itu justru non-Muslim. Sebagaimana pengalaman kiai yang kami kirim ke Jepang, ternyata yang namanya bersih itu, masyarakat negara Jepang lebih bersih dibanding tradisi di pesantren gitu. Sehingga ada alumni returnis dari Jepang, begitu pulang dari sana, pesantrennya kemudian pertama galakan bersih gitu. Artinya apa? Bahwa nilai Islam itu universal dan kadang-kadang yang bisa melaksanakan tidak serta-merta seorang Muslim. Tapi kalau survei itu variabelnya seberapa ramai masjid, dan berapa keras adanya dan berapa jumlah ibadah haji, Indonesia pasti menang. Jadi justru malah kalau ukuran-ukurannya bukan yang substansi keislaman ya. Itu juga substansi ya. Tapi kalau ukurannya itu dilokalisir masalah fikih yang ritual gitu. Tapi dilupakan misi-misi yang lain, peradaban, ya mungkin Indonesia menang. Ini menarik nih, karena kan sebenarnya kan ini menunjukkan bahwa tadi universalisme keislaman itu justru malah bisa ditangkap tanpa orang terjebak kepada identitas kelompok ya, dan pada cangkang.
Jadi rahmatan lil alamin itu kalau diterjemahkan, itu kan apa rahmat itu? Ya misalnya bebas korupsi, pendidikan bagus, kotanya bersih, saling menghargai, rasa aman. Itu kan elaborasi dari iman, aman, rahmat mestinya. Itu empiris. Makanya sekarang ini ya, kalau ekspresi agama, apapun agamanya, malah mendatangkan rasa takut, marah, tidak mendorong peradaban. Saya rasa lama-lama orang akan meninggalkan agama seperti itu. Karena tema-tema yang tadinya itu milik agama, sekarang diambil alih oleh sains. Sains itu sekarang bisa melayani kebutuhan hidup manusia. Pertanyaannya kemudian, ketika semuanya bisa dilayani oleh sains, semuanya sih tidak ya, ketika sebagian besar sains bisa menyelesaikan masalah, apa yang distintif pada agama? Nah ini karena Prof. Komar bicara mengenai sains ya, saya langsung pengen mengaitkan nih. Di satu sisi Prof. Komar dengan buku ini mengkonseptualkan tentang imajinasi Islam yang ke depan tuh kayak apa sih? Bagaimana Islam bisa menjadi tawaran alternatif? Apa yang ditawarkan Islam terhadap kemanusiaan, terhadap kehidupan, terhadap zaman sekarang gitu kan? Nah, terus di sisi lain kan sekarang Mas Komar menjadi rektor dari sebuah institusi baru nih, UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia. Bisa diceritakan nggak Mas tentang UIII ini gimana dan terkait dengan tadi imajinasi Islam ke depan gitu? Kampus ini saya yakin ada di benak banyak intelektual. Lebih-lebih mereka yang pernah belajar ke luar negeri, itu pasti punya keinginan kapan Indonesia yang penduduknya begitu besar, Muslim countries, kaya, punya perguruan tinggi kelas internasional. Ini ada di semua benak tokoh-tokoh. Malaysia yang lebih kecil aja punya Singapura jangan tanya gitu kan. Nah kebetulan ide ini juga ada di benak presiden, wakil presiden. Jadi ini merupakan satu manifestasi mimpi banyak orang. Satu, bagaimana pengalaman ekspresi Islam Indonesia dikenalkan pada dunia. Saya ketemu beberapa profesor asing, baik dari Barat maupun Timur Tengah. Dia kagum kepada Islam Indonesia yang damai. Yang ribut di medsos saja kan. Dan kalau ribut-ribut, itu kan mudah diselesaikan. Orang Indonesia itu kan senang tengkar, tapi juga mudah untuk damai lagi. Dan ini menimbulkan satu kekaguman. Syria itu repot untuk rekonsiliasi. Libya juga berat, Irak berat sekali. Indonesia itu sesungguhnya masih damai. Gitu. Nah itu menimbulkan kekaguman. Kedua, ketika Islam abad ke-6-7 muncul di sana, Nusantara ini peradabannya sudah kaya tinggi sekali. Kaya banget. Maka wajar kemudian pengalaman, ekspresi, akulturasi, keagamaan Indonesia itu lebih kaya dibanding di Timur Tengah. Karena kita tidak dipaksa alam untuk berjuang mengalahkan panasnya alam atau dinginnya alam. Karena kita dimanjakan alam, maka kemudian ritus festival seni tumbuh di Indonesia. Dan ini kaya sekali. Maksudnya ritus Islam ya? Apa saja. Apa saja. Oh termasuk agama lain. Iya, ketika orang nganggur, manja, kan apa ya berkreasi kan. Makanya monumen Hindu-Buddha lebih indah di sini dibanding di India dan Nepal sana kan misalnya. Juga ekspresi keberagaman Islam lebih kaya di sini. Sehingga mereka mestinya kami yang belajar ke Indonesia. Tapi waktu itu Indonesia belum punya kampus yang didesain untuk menampung kedatangan orang asing. Kedua, kampus ini diharapkan juga akan meningkatkan level langit keilmuan institusi yang ada. Sehingga para kiai, santri, dosen-dosen Indonesia kalau ingin belajar nambah wawasan tingkat global, ya di sini. Karena banyak orang asing juga. Jadi pendeknya bagaimana menjadi hub intelektual bagi orang luar mengenal Indonesia, bagi Indonesia terhubung keluar. Dan juga supaya Indonesia itu tidak melulu sebagai konsumen ilmu pengetahuan itu Mas ya. Ini kan sekarang sudah ada, sejauh ini sudah ada fakultas pendidikan ya, Islamic Studies ya, ekonomi dan politik. Itu nanti akan bertambah lagi Mas ya? Oh iya, Science. Oh Science, oke. Dan ini saudara-saudara pemirsa Cokro TV, ini
tahun depan, tahun ini ya sudah akan mulai program PhD ini. Ya. S1 nggak ada Mas ya? Nggak ada. Jadi S2 nantinya dan S3. mungkin aja, tapi sekarang S2 S3 mengapa? Karena yang namanya riset, produksi ilmu itu kan di pasca sarjana S2 S3. Maka kami ingin mengisi itu. Ya, ya. Dan dari segi semangat dan gairah untuk mendatangkan scholar-scholar dari luar itu juga mendapat dukungan ya dari pemerintah. Peminat mahasiswa asing dan dosen asing untuk bergabung ke sini tinggi sekali. Pemerintah punya keinginan, komitmen, tapi terinterupsi pandemi ini agak tersendat dikit. Tapi ini jalan terus. Dan beberapa negara-negara tetangga juga tertarik untuk ikut partisipasi memajukan kampus ini. Dan itu berarti karena Universitas Islam Internasional Indonesia itu ada Islamnya, itu berarti apakah nanti risetnya itu fokus ke soal keislaman atau bagaimana, Mas? Kalau bicara Islam itu kan aspeknya luas sekali. Nah, itu ya. Dulu di abad tengah namanya Islam melahirkan, cirinya apa sih abad tengah itu? Ditandai kemajuan sains. Ya. Kedokteran, astronomi, semuanya. Jadi kami ingin bahwa membangun kembali yang namanya Islam itu jangan anti sains. Karena dulu dari rahim Islam lahir berbagai cabang ilmu pengetahuan. Jangan anti sains, dan juga tadi yang jangan eksklusif ya. Harus eklektik, membuka diri terhadap perjumpaan, terhadap budaya lain dan peradaban lain. Saya kira ini sebuah harapan yang yang tidak berlebihan ya kalau terhadap Universitas Islam Internasional Indonesia ini untuk menjadi semacam mercusuar bagi dunia akademis di Indonesia. Nah, kita harapkan begitu. Nah, ini karena waktu Mas, kita sudah lumayan lama ya diskusi. Jadi saya ingin kita mengakhiri acara ini dengan mungkin Mas Komar bisa memberikan concluding remarks lah gitu tentang imajinasi Islam, tentang bayangan Mas Komar tentang Islam Indonesia seperti apa, dan tentang kampus ini, atau terserah Mas. Ada dua kekayaan Islam yang saya pahami. Satu, ajaran dasarnya yang terhimpun dalam Quran, hadis, yang pernah dipraktekkan oleh Nabi dan sahabat. Ini historis, bukan fiktif, tapi real. Gitu. Yang kedua, dunia Islam itu mendapat warisan textual culture yang kaya sekali. Al-Quran itu melahirkan tafsiran atas tafsiran atas tafsiran. Jadi kaya sekali. Oleh karena itu, mari suasana keterbukaan, produktivitas, kekayaan ini kita jaga. Jadi kita jangan kemudian karena berbeda, habis energi untuk menekankan perbedaan. Dulu itu perbedaan mengundang respon produktif. Perbedaan itu mendorong kreativitas. Sekarang perbedaan mendorong pertengkaran. Nah ini bagi saya, mari kita kembalikan bahwa perbedaan itu rahmat. Mengapa rahmat? Karena dari perbedaan itulah nanti muncul inovasi-inovasi baru. Seperti Anda tekankan tadi, kreasi baru, ide baru itu muncul ketika bertemu dengan sesuatu yang berbeda. Bukan inbreeding, pasti bukan inbreeding. Ada keragaman, maka akan muncul inovasi-inovasi. Oke. Terima kasih Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Pemirsa, demikianlah acara Seruput Kopi saat ini. Sampai ketemu di tema berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.